Masih semangat berpuasa foodies? Masih dong ya? Mantep dong kalau gitu. Oke deh, maka Rece mau temenin kalian nih sambil ngasih rekomendasi aneka menu yang pastinya endol surendol. Berburu kuliner selama bulan Ramadan menjadi salah satu kegiatan favorit sambil menunggu waktu berbuka puasa. Populernya disebut ngabuburit foodies, kayak makan receh ngabuburit ya. Kudapan ringan atau biasa disebut takjil paling diincar emang ketika makanan jelang berbuka puasa. Nah, Aiman Riki juga nggak mau kalah nih foodies. Mampir di lokasi pasar takjil dadakan di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini mau beli apa sih? Hai foodies, ketemu lagi sama aku Aiman Riki. Dan sekarang aku lagi ada di Jalan Panjang, dimana di sini tuh berjejer banget takjil untuk berbuka puasa. Wah, aku pengen nyari takjilan untuk berbuka puasa, tapi yang nggak biasa. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat dulu yuk. Wih, makin sore makin rame ya. Semua pedagang berjejer menjual aneka macam makanan untuk berbuka. Aduh, jadi ngiler ya foodies. Aiman mau beli yang mana dulu nih? Mau cari yang seger-seger kayak mantep ya. Wah, ini apa nih bang? Kayaknya menarik banget nih. Cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Nah kalau ini? Es buah. Es buah. Wah, dua-duanya menarik banget apalagi kalau disajikan buka puasa. Wih. Kok ini harganya berapa? 5 ribuan ya. Ini? Sama. Oke, kalau gitu aku mau ini satu. Malum. Kalau mau buka puasa tuh pasti pengen segala dimakan. Ini satu ya bang? Cappuccino cincau atau capcin ternyata campuran es cappuccino dengan serutan cincau hitam. Es cappuccino cincau muncul dari inisiatif masyarakat biasa dengan harga yang relatif murah. Wah, ini sih minuman receh sejati ya foodies. Perbedaan antara es boba dan cappuccino cincau adalah pada sajiannya. Kalau cappuccino cincau umumnya lebih encer, banyak air dan sedikit es ya, dengan tambahan gula pasir dan isian berupa serutan cincau hitam. Satu lagi yang gak kalah menarik, ada es buah segar yang dicampur susu, sirup, dan potongan buah foodies. Mantap ya, ini harganya cuma 5.000 loh foodies. Wih, receh maksimal. Aiman juga sekalian pengen bantuin si abangnya tuh mau ikutan bungkus-bungkus. Ini gelasnya. Es batunya doang. Ya, waduh. Ini mana cincaunya nih? Pelan diciduk airnya. Oh, coba nih, gimana? Ini esnya doang. Oh, gitu. Siap. Mantap. Ini dia nih foodies. Cappuccino cincaunya udah ready. Tinggal sekarang es buahnya. Siap. Coba. Cinduk sendiri. Wih, lihat nih. Foodies. Seru banget. Ini es batunya itu bukan es batu yang gede-gede banget gitu ya. Jadi memang udah kalau es batu kayak gini katanya sih es batu yang lebih sehat. Terus di sini buah-buahannya juga lumayan banyak, lengkap. Tuh. Buah-buahannya ada apa aja nih? Oh iya, semangka, melon, dan juga agar. Wah. Udah nggak sabar banget pengen buka. Ini dia. Cappuccino cincau dan juga es buah. Siap banget nih untuk menemani berbuka puasa. Mampir di tukang es udah, sekarang kayaknya butuh sesuatu yang mengenyangkan perut nih buat berbuka. Yuk! Foodies, ini jujur ya aku tuh belum pernah cobain makanan khas berbuka puasa di daerah Padang itu namanya lemang. Dan ini aku mau cobain, aku coba setengahnya dulu boleh? Setengahnya, terus pakai cocolannya ini ya. Oke, dan ini tuh sausnya gitu terbuat dari ketan. Lamang tapai khas tanah datar Sumatera Barat ini masih menjadi salah satu kuliner lokal yang masih eksis sampai sekarang. Lamang tapai biasanya merupakan sajian masyarakat Minangkabau saat perayaan hari besar seperti Idul Fitri atau bulan Muharram. Lamang berasal dari beras ketan putih yang dipadukan dengan santan, lalu adonannya dituangkan dalam bambu muda yang telah dipotong dan dibalut daun pisang pilihan.
Nah, teman santapnya ada tape nih foodies yang dibuat dari fermentasi ketan merah yang diberi ragi serta dipadukan dengan cengkeh plus cabai. Tape panjang. Oke. Wih, masih belum puas nih. Nggak lengkap kayaknya ya kalau belum beli makanan ringan. Yuk! Yes, Bu. Ini jual apa aja? Gorengan. Ini isinya apa? Daging mayones. Daging mayones. Kalau ini? Isinya kentang, wortel, bihun. Oke. Kalau ini? Ini sayuran. Sayuran. Oke. Kalau gitu aku mau borong. Wih. Aku pengen ini 4, ininya 3, ininya 3, terus ini nih. Ini khas Indonesia banget. Pasti selalu ada nih bakwan. Jagung. Oh, ini bakwan jagung sama tempenya juga. 3-3. Gitu. Buka puasa memang gak lengkap kalau tanpa gorengan atau cemilan kecil. Wow. Dan gak hanya gorengan nih, Aiman juga borong serabi manis khas Padang. Terus ada somai Bandung juga nih. Wih, oke banget. Harganya receh loh foodies, mulai dari Rp1.500 aja. Nah, gimana foodies? Referensi tempat berbuka Aiman oke juga kan? Makanan tradisional, harganya receh, tapi rasa nggak receh loh. Assalamualaikum foodies. Ngabuburit sama makan receh yuk. Dijamin deh bikin semangat nanti puasanya. Apalagi di waktu jelang berbuka nih. Oke, nah sekarang kita udah ada di sini nih. Sate Tegal Abu Salim. Coba kamu bilang, Abu. Abu, Salim. Itu lebaran adanya. ayo, Sekarang kita masuk. let's go. Bener banget foodies, kalau kalian pengen cari makanan ala-ala Timur Tengah, daerah Condet di Jakarta Timur udah paling bener sih foodies. Kuliner asli Arab atau mix Indonesia ada di sini. Kalau lihat dari luar itu kan namanya sate Tegal. Tapi kalau saya lihat penampakan Bapak, Arabin. Berarti Bapak ada Bapak sebenarnya Tegal apa Arab, Pak? Tinggal tiga? Pernah tinggal tiga? Apa tinggal di Tegal? Saya asli Tegal. Tegal. Sama Pak. Bapak kia Tegal. Wah, seru banget nih. Mau cari makanan buka, dapat bonus silaturahmi sama saudara sekampung. Ari dan Pak Ahmad rupanya sama-sama asli Tegal foodies. Lah, kepriben nih Kison. Di Tegal tuh ada kue yang paling terkenal di Terkenal, Tegal. Nah, mau tahu Namanya- nggak ayo kue apa? Ya ada kue kamir ada. Apalagi? Ya gemblong. Belum. Pasti Bapak lupa ada satu kue yang paling terkenal di Tegal. Oh, coba kue. Bisa-bisanya nih Ari gajak main tebak-tebakan. Untung Pak Ahmadnya santuy, hitung-hitung biar makin ikrip ya. Oke. Kita mau mampir ke sini, mau nyobain nih Pak buat bukan puasa. Kira-kira makanan yang paling favorit di sini apa Pak? Jadi sate. Sate Ah, udah pasti ya. sate. Oke. Selain itu ada nasi kebuli, ada Aha. nasi kapsa. Wah, menarik nih foodies. Di tempat ini menyediakan menu campuran Arab dan Jawa. Jadi penasaran nih sama rasanya. Nah, kalian jangan cuma kenal nasi biryani atau nasi mandi aja ya foodies. Ada nih hidangan nasi khas Timur Tengah lainnya yang nggak kalah lazis. Namanya nasi hafsah. Ini yang tadi yang nasi yang Bapak bilang tadi ya, berasnya. Ya. Namanya nasi dia. Berasnya beras dari India, namanya beras Abu Sas atau Abu Basmati. Oh, beras Oh, mati. Ya. Beras basmati nggak boleh absen ya foodies untuk membuat nasi hafsah. Bumbunya lebih sederhana daripada nasi mandi atau nasi biryani. Cukup bawang putih, jinten, lada hitam yang udah ditumbuk dan ditumis. Oh ya, daging kambing nih nggak boleh ketinggalan dong ya. Direbus dulu selama 1 jam. Berapa jam itu, Pak? 1 jam lah. 1 jam. Nah, kalau udah 1 jam, angkat daging kambing, kemudian masukkan bumbu tumisan dan beras basmatinya. Butuh waktu 45 menit nih sampai nasi hafsahnya matang foodies. Sambil nunggu, yuk kita siapkan sate kambingnya. Ini sate apa, Mas? Kambing. Biasa kalau di Tegal itu kambingnya kambing-kambing muda, karena dagingnya lebih empuk. Kalau di sini baunya kayak sate. Tuh, ada gaji, daging, hati.
Sate Tegal emang terkenal banget ya dengan rasanya yang empuk dan juicy. Soalnya menggunakan daging kambing muda umur 6-7 bulan foodies. Udah gitu potongan dagingnya gede-gede lagi. Dijamin puas ini sih nanti makannya. Nasi hafsahnya udah mateng nih foodies. Waduh, aromanya dahsyat. Saat disajikan di atas piring besar, ditaburi kismis dan diberi potongan daging kambing, emping, dan acar. Selain sate Tegal dan nasi hafsah, menu andalan lain di sini nih ada krengsengan, kari kambing, dan sop kambing. Wow, perut langsung bergejolak nih ya foodies. Nah foodies, di rumah makan Abu Salim ini jika tersedia nih aneka kudapan dalam bentuk beku. Kalian bisa beli nih buat disimpan untuk takjil atau sahur ya. Wah, kalau Venita sama Ari kayaknya mau belanja buat berbagi rezeki nih foodies di bulan yang penuh berkah ini. Oke foodies, tadi kita udah kenyang banget makan di sini. Nah, insya Allah kita juga pengen ngasih berkah juga nih ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin juga membutuhkan banget gitu ya untuk makan makanan seperti ini. Banyak kan foodies pilihannya, mulai dari kurma, kebab, sambosa, hingga roti. Pas nih dijadikan bingkisan, tahan lama dan praktis lagi. Tinggal dipanasin aja kalau mau dinikmatin. Teman-teman, ini mungkin mudah-mudahan jadi ide buat teman-teman semuanya. Tapi lebih baik lagi kalau dilakukan sembunyi-sembunyi. Oke, kita teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masih di area Condet, nggak jauh dari rumah makan Sate Tegal Abu Salim, ada Yayasan Yatim dan Duafa. Wah, semoga mereka berkenan ya dengan bingkisan yang akan kita berikan. Semoga makan lazis bersama makan receh menjadi berkah ya di bulan Ramadan ini. Bisa jajan receh sekaligus berbagi. Foodies, siapa sih yang gak suka roti panggang? Variannya bermacam-macam, mulai dari roti panggang atau bakar Bandung, roti panggang Long John, ataupun roti panggang rumahan yang biasa kita sajikan untuk sarapan ya. Tapi ternyata ada loh foodies, jenis roti panggang lainnya yang gak kalah lazis, yakni roti panggang Bangka yang dijajakan di kedai Rahasia Tebet, Jakarta Selatan. Namanya roti panggang penyet. Wah, bisa banget nih ya jadi alternatif menu buka puasa buat yang bosan sama nasi atau makanan berat lainnya. Hai, halo Mbak. Aku mau cobain itu dong, roti penyet. Ini roti penyet tuh kayak apa sih Mbak? Roti penyet itu dipenyetkan. Dan kita Pakai cabe? Enggak dong. Oh, jadi ini cara pembuatannya. Tenang, nggak pedes kok, Tik. Kedai Tapi kalau mau request biar rasanya pedes gurih boleh dicoba. Nasi gede Bangkanya apa nih? Jadi gini nih, berbeda dengan roti panggang Bandung yang memiliki ciri khas berupa roti tawar panjang dan tebal, nah roti panggang penyet Bangka justru memiliki tampilan sebaliknya. Rotinya tipis dan hanya satu tangkap aja foodies. Rotinya juga masih diproses lagi nih, hingga menjadi lebih tipis, makanya disebutnya roti penyet. Yang spesial itu ada apa aja nih Mbak? Kalau untuk yang manis apa aja? penyet ovo juga. Oh, penyet ovo. Tapi aku pengen yang spesial pakai keju bisa ya? Oke. Roti ini belum banyak ditemukan di ibu kota loh, rasanya juga beragam. Untuk pilihan rasa manis harus coba ini, rasa coklat kekinian yang rasanya meleleh foodies di lidah. Ada pula pilihan yang asin seperti roti abon yang punya flam manis gurih, ini nggak kalah mantep nih. Nah, buat pecinta rasa klasik, nggak usah khawatir, rasa coklat keju juga tersedia. Nah, kali ini Tika mesen rasa penyet ovo dan abon ayam foodies. Jadi ini di bagian dalam dan di bagian atasnya itu benar-benar full abonnya. Jadi kalian bakal puas banget ngerasain abonnya dan dikasih krim ya. Nah kayaknya lucu juga ya, aku penasaran gimana sih cara bikinnya. Soalnya kalau dilihat dari rotinya beda. Terus juga dari penampakan bentuknya juga beda. Aku pengen main-main ke dapur, boleh nggak Bang? Boleh
pengen lihat cara bikinnya, pengen ikutan gimana sih cara ngepenyetin rotinya. Let's go. Apa dulu nih? Ini nih super gampang. Roti yang udah dilumuri dengan mayones ditaburi abon ayam, baru kemudian dipanggang sambil diolesi margarin. Nah, nggak seperti ayam penyet yang dipipihkan menggunakan cobek dan ulekan ya foodies. Roti Bangka ini menggunakan alat panggangan berupa kawat jepit seperti ini. Rotinya dijepit perlahan sambil dipanggang hingga lama-lama rotinya menjadi pipih dan berwarna kuning kecoklatan. Tadi aku penasaran di penyet itu apa nih gitu, apa kayak ayam penyet atau apa gitu, ternyata proses bakarnya seperti ini. Dan ini memang kalau di Bangka ini khas kayak gini ya Mbak ya. Nah, setelah matang rotinya diangkat dan diolesi dengan fla mayones yang rasanya manis gurih. Lalu ditutup lagi dengan taburan abon ayamnya. Mantap ya. Oke, selanjutnya roti penyet ovo keju spesial. Roti panjang yang berbentuk seperti roti hotdog ini diolesi dengan margarin foodies. Kemudian dilapisi lagi dengan selai coklat dengan campuran butiran renyah biskuit dan kacang. Nah, karena Tika minta rasanya lebih spesial lagi, rotinya ditambah dengan taburan keju yang melimpah foodies. Lalu tinggal dipanggang aja deh. Nah, kalau udah wangi banget dan sudah tampak seperti ini, roti penyet ovo keju spesial siap disajikan. Siapa bilang makanannya mengenyangkan harus selalu nasi ya foodies? Nih, roti panggang penyet ala Bangka ini dijamin bikin lidah dan perut bahagia setelah berpuasa seharian. Oke Tika, langsung aja kita bungkus nih rotinya yang baru dibikin buat takjil nanti. Jangan kasih kendor, oke? Foodies, setuju dong kalau soto adalah salah satu comfort food alias makanan yang nyaman banget buat perut orang Indonesia. Nih salah satunya, soto ayam ambengan yang berasal dari Jawa Timur. Rasa dan isiannya dijamin bikin lidah dan perut bahagia. Cocok banget lah ya buat buka puasa. Eits, ngapain jauh-jauh ke Surabaya, tapi di Jakarta juga ada yang otentik foodies. Katanya sih ini lezat banget. Yuk kita cobain, let's go! Aku mau soto telur muda rongkong. Iya Mas ya, buatin satu ya. Hah? Nah, Bukan iya, aku. katanya dia iya. Ini emasnya. Oh iya Masnya. Kok Masnya mirip sih sama ini? Ya kan pakai Saudaraan ya? masker nggak kelihatan. Sama semua, bener. Ya udah kalau gitu, orderin ya. Mas, nih jangan lupa pesanan bini saya. Soto telur muda ngongkong. Oh rongkong. Kalau saya ini aja nih. Soto telur muda daging, ada? Ada. Oke. Saya mau ngintip boleh nggak Mas bikinnya? Boleh. Nah. Ya ampun Ustadz, kepo juga ya. Tapi nggak apa-apa deh, hitung-hitung bantuin Masnya ya. Atau jangan-jangan mau buka soto ayam juga nih. By the way, tahu nggak nih foodies kenapa disebut olahan ini soto ayam ambengan? Ayo. Nah jadi nih, dulu ada seseorang yang berjualan soto di Jalan Ambengan, Surabaya, Jawa Timur. Terus depot soto ini kemudian terkenal banget karena kelezatannya. Nah akhirnya hingga saat ini masyarakat menyebut semua soto khas Surabaya sebagai soto ayam ambengan. Kira-kira begitu foodies ceritanya. Sama seperti soto ayam yang lain nih. Soto ayam ambengan berisi soun, daging ayam, telur rebus, dan kuahnya yang kuning bening. Nah salah satu ciri khasnya ini nih. Ini yang rahasia ya? Tawa dia rahasianya. Rahasia rasanya itu ada di sini. Ini namanya koyak. Cuman dia doang campurannya. Katanya ini campuran kerupuk sama udang. Tuh. Kita tes rasanya kayak apa. Nanti setelah sudah jadi. Koyak adalah bubuk yang terbuat dari parutan kelapa. Tumbukan kerupuk udang dan bawang putih ini berfungsi sama seperti penyedap rasa foodies. Nggak heran ada loh orang yang ketagihan soto ayam ambengan tuh gara-gara suka sama koyaknya. Istimewanya lagi kalau kita jajan di soto khas Surabaya bisa pilih macam-macam isiannya. Jadi nggak cuma daging sama telur aja. Ini yang rongkong, tetap pakai telur muda daging juga ya?
Ya, itu udah pakai daging, Mbak? Oh, telur muda aja. Oke, ini telur muda tapi pakai rongkong. Nah, ini rongkong tuh saluran apa tadi? Saluran telur. Ayam. Saluran telur ayam. Tuh. Nah, ini telur mudanya. Telur yang masih di dalam perut ayam kata dia. Betul ya? Betul. Nah, kalau ini pesanan saya telur muda daging. Jadi telur muda campur pakai daging. Selain telur muda dan rongkong, ada juga nih isiannya dari jeroan, kulit, dan bruto. Atau kalian bisa juga pilih isiannya lebih dari satu macam. Nah, kalau mau coba semuanya sih ada tuh menu soto istimewa alias super komplit. Lengkap kan? Telur muda daging. Aromanya aja udah nikmat. Apalagi nanti setelah dihidangkan dan kita nikmatin bareng-bareng nih foodies. Dan hari ini kita mau bagi-bagi buat saudara-saudara kita yang pada lewat nih, yang lagi hilir mudik. Oke, yuk. Si Bapak langsung nyambut aja kalau ada makanan. Alhamdulillah, biar semangat terus Pak, makasih. Wah, alhamdulillah ya foodies, banyak banget yang lagi hilir mudik di sini. Makanan berkantong-kantong, cepet banget habisnya. Senang ya rasanya kalau kita bisa menularkan rasa syukur dan kebahagiaan kita. Bahkan dengan cara berbagi yang sederhana seperti ini, bisa membuat seulur senyum di wajah mereka. Aduh, kok ngomong-ngomong kok jadi baper. Alhamdulillah kita sudah berbagi Alhamdulillah. dengan saudara-saudara kita yang mereka banyak hidup di jalan mencari nafkah, rezeki buat anak istrinya. Iya. Semoga itu bisa membahagiakan dan menyenangkan. Amin. Pada prinsipnya kebahagiaan yang paling hakiki adalah melihat orang lain bahagia. Betul. Amin. Tuh foodies sama seperti makan receh, harga receh tapi rasa nggak recehan. Berbagi dengan sesama pun juga harus begitu. Gak harus mahal atau mewah kok. Yang penting rasa syukur dan kebahagiaannya tersampaikan. Setuju? Hai, selamat sore foodies. Selamat menanti waktu berbuka puasa ya. Kayaknya udah pada nyiapin apa aja sih nih hari ini buat berbuka puasa? Wah, pasti sih wajib ada gorengan di meja makan gak sih? Kurang lengkap emang pastinya ya kalau belum ada kudapan yang super receh ini untuk berbuka puasa. Nah, kalau kamu belum ada nih, tenang, Makan Receh punya referensi warung gorengan yang super lengkap. Dan pastinya rasanya lazis abis. Waduh, gorengan nih foodies. Makanan wajib pas buka puasa. Cuma gorengan doang sih, tapi kenapa bikin ngiler ya? Camilan favorit warga plus 62 ini emang gak pernah lekang dimakan waktu ya. Udah gitu gak bisa ditolak deh kalau udah dihidangin di depan mata. Dan dari zaman dulu nih konsep gorengan ya tetap sama. Penggemarnya juga luar biasa banyak. Termasuk gorengan Haji Rustamin yang gak pernah sepi pembeli nih foodies. Pak, isi, panas di sini foodies. Ini dengan Pak Haji Rustamin. Ya, Bapak Tarjo. Bapak Tarjo, ini putranya Pak Haji ya, udah dilanjut sama Pak Tarjo sekarang nih. Oke, Pak ini dalam satu kuali ini berapa banyak Pak? Ya, kalau ini satu panci ini ada 250 biji. 250 biji bakwan ini. Jadi foodies, sebelumnya Pak Rustamin ini berasal dari Cirebon, emang udah jualan gorengan sejak tahun 90, tapi pakai gerobak. Nah, mulai jualan di depan pasar Ciracas sejak tahun 2008 nih foodies. Belum lama ini, Pak Rustamin kembali ke kampung halaman dan yang jual gorengannya dilanjut sama anaknya, Pak Tarjo namanya. Sekarang pegawainya aja ada 9 orang loh. Ini gorengan ya foodies, tapi nggak kaleng-kaleng. Tuh pegawainya aja pakai seragam, pakai batik pula. Ih rapi bener bang. Kira-kira nih satu harinya omsetnya berapa tuh Pak? Kira-kira satu hari untuk bulan puasa ini paling 4 juta. 4 juta? Kalau hari-hari biasa bisa 8, bisa 9 juta. 8-9 juta dalam satu hari omsetnya loh foodies. Terus kalau bulan Ramadan cuma setengahnya ya, sekitar 4 juta. Itu aja udah gede banget sih angkanya 4 juta. Untuk gorengan ya. Berarti orang Indonesia banyak banget yang suka gorengan ya Pak ya.
Luar biasa ya foodies, yang jual menu makanan berat aja kayaknya belum tentu lo bisa dapat omset segitu. Kata yang beli sih, selain gorengan enak, racikan tepungnya juga beda foodies. Apa iya nih? Ya udah kita intip aja yuk. Tunggu, untung belum dimasukin foodies. Jadi mau ngintip nih kira-kira bahannya ada apa aja nih buat adonannya. Ini apa mas? Tepung beras. Oke, tepung berasnya dulu masukin semua. Berapa banyak tepung berasnya? Oke, aku bantuin ya. Yang ini, oke, setengah lagi ya. Ini cukup ya. Terus? Oke, sagu. Terus? Oh, diaduk. Tepung terigu terakhir. Wih, di blendernya mantep, foodies. Aku cobain ya mas ya. Ngaduk doang kan? Oh, ternyata ada 3 macam tepung nih foodies. Gak cuma tepung terigu doang, totalnya aja dalam satu hari bisa menghabiskan sekitar 125 kg tepung. Wih, banyak banget ya. Oke, kita lanjut yuk. Aduk adonannya sampai kecampur. Nih, mixernya mantep banget nih foodies. Nggak kayak mixer yang kita punya buat bikin kue di rumah. Tapi ini berat banget mas. Semakin lama diaduk, semakin kental foodies. Oh ya, oke. Udah selesai nih foodies. Tinggal tunggu isiannya. Mau pisang, atau tempe, atau ubi, atau segala macam. Yang ngebedainnya cuman tambahan rasanya aja. Kalau pisang dia lebih manis ya. Kalau ini untuk tempe atau tahu dia gurih, asin. Jadi buat adonan gurih, campuran tambahannya itu ada ketumbar, bawang putih yang dihaluskan dan juga telur. Nah kalau yang manis cuman pakai tambahan gula aja. Lanjut, kita siapkan isiannya, tempe. Ngasah pisau foodies, serem banget. Lihat, padahal ngirisnya tempe doang tapi diasah dulu tadi. Waduh, tipis banget nih kayaknya, mas. Dikit, Bay. Aduh, Biar kering. oh gitu, jadi nggak boleh tebal-tebal ya. Kalau tebal-tebal bukan tempe goreng, namanya mendoan. Sip, habis ini langsung kita goreng foodies. Celup-celup sebentar di adonan, terus goreng deh. Nah ini gorengnya juga nggak sembarangan nih, biar crunchy harus pakai minyak yang bener-bener panas. Jadi cuma goreng sebentar aja, tempenya udah mateng. Eits, meskipun minyaknya banyak banget nih foodies, tapi semua gorengan ini langsung ditiriskan loh. Lihat tuh foodies, saringannya gede banget ya. Nah kalau biasanya kan di tukang gorengan biasanya ukurannya kecil. Wah kalau yang ini super jumbo nih, lebih besar dari diameter wajannya. Tahu nggak ini ukurannya berapa? 1 kali 1,5 meter foodies. Nah yang uniknya lagi nih, meskipun udah jualan di dalam ruko, tapi di depannya tetap pakai gerobak sebagai sarana jualan. Eits, jangan salah, rukonya ini udah milik sendiri loh, bukan sewa lagi. Keren ya? Wah ini fix. Namanya tukang gorengan istimewa. Oh iya, asal tahu juga nih foodies, ini apinya nggak pernah mati loh. Soalnya goreng terus-terusan dari buka sampai tutup dan selalu habis. Totalnya bisa kurang lebih 10.000 buah untuk satu hari. Kebayang nggak sih foodies, gorengan ada 10.000? Banyak banget ya. Yuhu, tinggal dipilih. Mau gorengan yang mana nih? Lengkap ya foodies. Ada bakwan, cireng, pisang goreng, ubi goreng, lazis dan juga tahu dong. Tinggal tunggu buka nanti foodies. Nyam. Saatnya kita ngemil nih foodies. Aduh, mantul banget ya buka puasa pakai gorengan, setuju? Cus foodies yang penasaran pengen nyobain, datang aja ke depan Pasar Ciracas, Jakarta Timur ya. Dijamin pasti kamu gak bakal nyesel. Selamat mencoba. Para pengabdi kuliner lazis pastinya udah akrab deh dengan istilah hidden gems. Yes, permata yang tersembunyi. Nah, kedai makan yang satu ini cocok banget nih disematkan kata hidden gems-nya kuliner ala Jogja di Jakarta foodies. Gudeg Buhar menempati tempat sederhana di pojok sebuah gedung kantoran foodies. Lokasinya di tengah-tengah kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Jadi ternyata di tengah kota itu juga masih ada makanan khas Indonesia yang enak di sini. Gudeg, menu andalan sesuai nama warungnya nih, udah menunggu untuk disantap foodies. Aduh, jadi ingat syairnya Katon Bagaskara nggak sih seketika? Pulang ke kotamu. Aduh, udah jangan lanjut nyanyi lagi ah. Kita kan belum bisa ke Jogja nih ya, jadi kita mampir ke Gudeg Buhar aja dulu. Setuju? Gudegnya nih, Ya. tuh, ya kan? Dari ada sambelnya yang khas ulekan tangan sendiri. Di sini juga ada telur, ada, ini namanya apa sih ini kalau ini Bu? Ini sayur lombok Wonosari. Sayur lombok Wonosari, tuh, sayur lombok Wonosarinya ini, tuh. Ada kreceknya. Ini opor ya Bu ya? Ini opor ayam. Opor ayam. Mangut lele. Mangut Lele. lele. J, Wah, mangut ini lele Bantul. gudeg. Waduh, warga negara Gunung Kidul Jogja yang merantau ke Jakarta, kalian wajib mampir ini sih. Ini benar-benar sajian masakan otentik Wonosari banget. Ini kreceknya memang bawa dari Jogja atau gimana nih Bu? Pabriknya kita ngambil di Jogja. Oh iya? Iya. Wah, Krecek di rumah makan Gudeg Buhar nih foodies menggunakan krecek dari kulit kerbau, jadi teksturnya lebih kenyal, mantap ya. Nah kalau yang mendidih blebek-blebek ini nih foodies di dalam panci, ini proses mematangkan baceman tempe. Buhar menggunakan tempe khusus, yakni tempe gembus, dicampur dengan aneka bumbu, gula jawa dan air kelapa untuk memantapkan rasa bacemannya. Mantul ya. Lanjut. Kalau gudeg nih dimasak selama 8-9 jam foodies. Terus nangka yang dipakainya nggak sembarangan nih. Buhar cuma memakai nangka Lampung yang punya tekstur yang khas dan cocok menurut Buhar untuk racikan gudegnya. Katanya si foodies nangka muda dari Lampung itu nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Nah kayak foodies kayaknya ya, nggak terlalu ganteng dan juga nggak terlalu cantik, tapi ngangenin. Hai, aduh ini juara sih lur menunya ya. nah ini sekali masak berapa? 20 kilo. Iya, betul. Jadi memang di sini di tempat Buhar itu gudeg Jogjanya, yang datang tuh banyak banget. 20 kilo ini cuma untuk masak kurang lebih sehari loh. Habis bablas semuanya, makanya harus nyobain nih foodies datang ke sini. Ini recommended banget pokoknya deh. Tuh, kalau Fadlan dan tim makan receh bilang rekomen, wah ini udah jaminan mutu nih foodies. Garansi deh kalau tempatnya endes buat langsung dicobain. Ramesan gudeg dengan lauk telur, ayam, ataupun ditambah baceman tempe, ini gak mahal loh foodies, cuma sekitar 35.000 kok. Mantep kan? Nah, biar acara makan-makannya berkah nih ya, Fadlan juga mau berbagi dengan sesama foodies. Siapa tahu bisa-bisa menjadi obat kangen kampung halaman ya kalau ada yang berasal dari Jogja, ya kan? Makan receh, harga receh, tapi rasanya enggak recehan. Foodies, gimana puasanya? Masih strong kan? Ngomong-ngomong, udah tahu belum nanti mau buka puasa sama apa? Nih makan receh ada rekomendasi makanan yang unik untuk menu buka puasa kalian. Mas mau servis nih, udah suka mogok-mogok. Oh iya. Berapa lama kira-kira? Paling 10 sampai 15 menit Ibu. Oh, bisa lah ya kalau tinggal makan dulu. Bisa Ibu. Ada yang deket nggak sih? Paling ini Bu, ada rumah baru. Oh, tapi by the way kok ayamnya hitam-hitam gini nih, jangan-jangan kena oli nih. Mbak, ayam apa nih Mbak? Ini ayam black ovary chicken, Tante. Oh, emang warnanya begini? Iya, Ini bisa dimakan Mbak? bisa kok. Benar? Bagus juga untuk kesehatan kita. Oh gitu. Iya. Aku penasaran nih, bahan-bahannya ada nggak saya mau lihat? Oh, oke, ada kok. Ada. Oh iya. Mulai dari tepung. Bantuin bikinnya boleh? Boleh? Oh, jadi aku mau lihat nih, penasaran gimana ayam ini digoreng bisa sampai hitam begini. Kirain gosong atau kesiram oli, ternyata emang begini foodies. Yuk kita lihat ke dalam. Wadidaw, ini si Aang ada-ada aja. Ya masa ayam ketumpahan oli? Jadi foodies, ayam hitam ini adalah ayam yang digoreng dengan tepung karkau atau arang aktif yang bisa dikonsumsi. Penasaran kan? Kok bisa arang jadi bahan makanan? Foodies, ini dia
dia nih ya tepungnya. Oh, ini udah ada ayamnya di tengahnya. Ini adalah tepung karkol. Tulisannya apa? Carcol ya, Pak? Bukan curcol ya, foodies ya. Nah, ini tepung ini yang digoreng nanti hasilnya bisa ayamnya tuh jadi hitam gitu. Jadi jangan oh iya, jadi crispy. Jadi jangan salah paham ya foodies, kalau hitam itu belum tentu dia gosong. Tapi ternyata hitam itu enak juga foodies. Nah, udah tahu kan foodies bentuk tepungnya? Sekarang kita masak yuk si ayam hitam Black O ini. Ayam yang udah dipotong-potong kemudian dicelupkan ke dalam air es. Waduh, ini kedinginan gak sih tuh ayamnya? Lanjut, bukan asal celup loh foodies. Ini biar saat digoreng tepungnya tuh kayak jadi awet crispy-nya. Terus balurin tepungnya sampai 3 kali pengulangan ya, biar makin kriuk. Dan kalau udah tinggal digoreng gitu, butuh waktu sekitar 15 menit agar ayamnya matang sampai ke dalam. Foodies, karena bulan puasa adalah bulan yang penuh hikmah, biar makin berkah, yuk kita berbagi makanan enak ini. Kali ini makan receh berbagi ke Panti Asuhan Kubah Rahmatan. Semoga adik-adik yang tinggal di sini ikut senang ya Foodies. Amin. Foodies di rumah juga jangan lupa berbagi ya. Nggak apa-apa receh, yang penting bisa bikin saudara kita bahagia dan berkahnya insya Allah bisa berlipat-lipat. Amin. Foodies, bulan Ramadan di Indonesia tuh selalu punya kesan tersendiri, ya kan? Tiap daerah pasti punya tradisi unik untuk menyambutnya. Salah satunya nih tradisi yang biasa dilakukan warga Kabupaten Tuban di sekitar komplek makam Sunan Bonang. Mereka membuat bubur suruh tulang sapi foodies yang biasa dibagikan secara gratis kepada warga dan juga peziarah. Cara bikinnya unik loh, menggunakan 2 buah wajan gede dan dimasak secara tradisional dengan kayu bakar foodies dan kayu panjang sebagai alat untuk mengaduknya. Untuk bahannya nih, ada beras, santan kelapa, tulang sapi, dan juga racikan rempah khas Jawa sebagai pemberi rasanya. Proses pembuatannya dilakukan bergotong royong, bahkan yang aduk aja sampai ganti-gantian gitu foodies. Maklum, soalnya bisa pegel juga kan kalau ngaduknya sendirian. Secara kayunya aja udah besar ya, dan porsi buburnya banyak. Euforia dan antusias warga benar-benar terasa. Maklum foodies, pembagian bubur bonang ini cuma dilakukan ketika bulan Ramadan aja. Spesial ya, lihat aja tuh warganya berbondong-bondong membawa wadah dari rumah mereka. Tradisi ini punya nilai positif banget sih dan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Nah, sebagai upaya untuk melestarikan tradisi dari Sunan Bonang, salah satu wali songo penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, hal ini dipertahankan sampai sekarang. Oh iya, kalian tahu nggak awal mula tujuan dari kegiatan ini? Sebagai cara dari Sunan Bonang dan pengikutnya untuk bersedekah. Dengan menyediakan takjil untuk berbuka dan membagikannya secara gratis kepada warga masyarakat miskin yang ada pada zamannya. Wah, semoga tradisi ini terus dilestarikan ya foodies untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dan juga sebagai media sedekah kepada sesama.